Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik. Biarlah kita dipandu firman Tuhan melakukannya, yaitu dari firman Tuhan. Yehezkel 39 ayat 29, demikianlah firman-Nya. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Allah. Saudaraku yang terkasih, umat pilihan Tuhan, dan semua orang yang percaya, dipanggil Tuhan di dunia ini, selalu diperhadapkan dengan peperangan rohani. Peperangan yang dilakukan oleh umat Tuhan, sesungguhnya adalah perang suci, yaitu kuasa terang melawan kuasa kegelapan. Perang antara kebenaran melawan kesesatan dan dosa. Perang antara Tuhan dan tipu daya daripada iblis. Dalam perang suci tersebut, umat Tuhan lebih sedikit dari musuh-musuhnya, dan persenjataan musuh lebih banyak. Singkatnya, musuh daripada umat Tuhan sepertinya kelihatan lebih mendominasi. Tetapi dalam sejarah manusia, umat Tuhan selalu menang. Karena Tuhan yang memenangkan mereka, bahkan Tuhan yang berperang untuk memenangkan umatnya. Maka benarlah ujar-ujar yang berkata, pada akhirnya kebenaran akan menang. Hal tersebut dapat kita lihat dalam sejarah umat Israel. Mulai dari Abraham, selalu diperhadapkan dengan tentangan dan perang iman dan kesetiaannya. Sampai kepada umat Israel, selalu diperhadapkan dengan peperangan terhadap bangsa-bangsa sekitar mereka. Peperangan tersebut bukanlah semata-mata peperangan dengan tujuan dan motif politis, tetapi peperangan antara Tuhan atau Yahweh dengan ilah-ilah bangsa lain. Dengan kata lain, peperangan umat Israel di dalam perjanjian lama adalah peperangan iman. Tujuan peperangan tersebut adalah supaya umat Israel mengetahui bahwa Tuhan atau Yahweh yang memimpin mereka adalah Tuhan yang berkuasa, dan supaya bangsa-bangsa lain mengenal dan mengetahui kuasa daripada Tuhan yang disembah umat Israel tersebut. Hal itu boleh kita baca dalam ayat 7 dan ayat 22 sampai dengan 23. Dalam peperangan Tuhan melalui umat Israel, Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Contohnya Firaun, Raja Mesir. Dan demikian juga dalam perikop bacaan kita ini, Raja Gog, Raja Mesek dan Tubal. Tuhan mengalahkan Raja Gog, rakyatnya mati, dan memberikan kemenangan bagi orang-orang Israel. Senjata perang orang Gog diubah menjadi bahan bakar untuk memasak bagi umat Israel. Artinya Tuhan mengubah penderitaan jadi sukacita. Artinya Tuhan mengubah kekerasan menjadi hidup di dalam damai sejahtera. Akhirnya Tuhan senantiasa melindungi umat Israel menghadapi semua musuh-musuhnya dengan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Artinya itu memperlengkapi umatnya untuk hidup kudus di hadapannya, dan kemudian membuahkan buah yang baik dengan mencurahkan roh Allah kepada mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dalam sejarah umat Kristen, dari dunia Kristen mula-mula sampai sekarang, umat Tuhan selalu menghadapi pertempuran. Contohnya, pengejaran oleh Paulus. Selanjutnya, penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan sepanjang gerejanya. Secara khusus, di Indonesia kita juga selalu diperhadapkan dengan hambatan dan ancaman untuk mendirikan gereja. Tetapi hari ini, kita diingatkan dan ditegaskan oleh firman-Nya supaya kita tidak takut. Karena Tuhan yang berperang memenangkan kita. Gog dikalahkan. Saulus yang dulu luar biasa semangatnya dan luar biasa kekejamannya mengejar-ngejar pengikut Kristus, kemudian menjadi luar biasa dalam pemberitaan Injil Kristus. Bahkan dia sampai mati tetap setia, dan dia rela untuk mati untuk mengabarkan kabar Injil daripada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini membesarkan hati kita, karena Allah mengubah senjata musuh
menjadi kayu bakar, mengubah musuh orang percaya jadi saksi-saksi yang misioner. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita diperhadapkan dengan musuh yang lebih besar, yaitu roh-roh di udara, roh rasionalisme, roh egoisme, dan roh pragmatisme. Hal ini kemudian menyatakan firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 6 ayat 12 yang berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Saat ini kita menghadapi musuh yang luar biasa itu. Begitu banyak situs-situs yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Bahkan juga mungkin orang dewasa bebas diakses, bebas dibuka di mana-mana. Maka untuk melawan itu, kita harus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, dan mencurahkan rohnya bagi kita, yang membimbing, menuntun, memperlengkapi kita dengan senjata rohani, supaya kita dapat melawan tipu daya iblis. Musuh ini lebih mematikan, karena dapat mengubah kita jadi ateis. Musuh roh-roh di udara ini kemudian mengubah kita menjadi tidak memiliki cinta kasih. Musuh roh-roh di udara ini dapat mengubah kita tidak hanya hidup di dunia ini, tetapi hanya mencari keuntungan diri sendiri. Karena itu, marilah kita memakai senjata rohani dengan berdoa, memohon supaya Allah senantiasa memberkati kita dengan menghadapkan wajahnya kepada kita dan mencurahkan rohnya. Selamat memenangkan peperangan iman kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat memenangkan peperangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas jaminan sukacita dari Tuhan. Karena Bapa menghadapkan wajah kepada kami dan mencurahkan Roh Kudus memperlengkapi kami melawan musuh terbesar kami, yaitu tipu daya iblis dan roh-roh di udara. Maka menangkan kami dalam peperangan ini hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.